Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa baik atas hidup kita. Kasih kemurahannya tidak pernah berubah. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, pertolongan-Mu di sepanjang hari ini yang memampukan kami dalam segala situasi yang ada. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami, berikan hati yang mengerti untuk taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 9-10. Tertulis demikian. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pernah ada kejadian calon ketua lembaga pemberdayaan masyarakat marah-marah karena dia tidak dipilih menjadi ketua, padahal dia telah memberikan uang pelicin kepada RW-RW di kelurahan tempat dia tinggal, yaitu di daerah Depok. Dia marah karena orang lain yang terpilih, bukan dirinya. Kalau kita ada di posisi Bapak ini, bagaimana sikap kita ketika melihat orang lain yang dipilih, ketika orang lain yang lebih sukses, ketika orang lain yang lebih segala-galanya dari diri kita? Apalagi di era media sosial sekarang, kita dengan mudah melihat keadaan orang lain. Kita melihat reel, status, postingan orang lain yang kelihatannya melebihi diri kita. Dan yang ada di pikiran kita, mereka sukses, mereka berhasil, lalu saya ngapain? Kenapa saya tidak? Kita dilanda kecemasan, kecemburuan, iri hati, dan meragukan diri ketika melihat kesuksesan orang lain. Tapi malam ini mari kita kembali menenangkan hati dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 9-10 ini tertulis, kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ketika Samuel hendak mengurapi Daud, ada 7 saudaranya yang ditolak. 7 saudaranya merasakan penolakan itu karena mereka tidak dipilih Tuhan. Bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang tidak ditentukan, tidak dipilih untuk menjadi jabatan raja? Bisa kita bayangkan, saudara, harapan mereka yang lenyap begitu saja ketika Samuel berkata orang ini tidak dipilih Tuhan. Mungkin juga ada rasa malu karena tidak dipilih. Kita tidak tahu, mungkin ada di antara mereka yang perasaannya hancur. Ada yang marah, ada yang juga iri hati terhadap Daud yang kemudian dipilih oleh Samuel. Tidak semua orang yang ada di posisi seperti Daud yang dipromosikan, diangkat. Ada banyak dari kita yang posisinya seperti 7 saudara Daud yang tidak dipromosikan, yang tidak dipilih untuk menjabat atau mendapatkan posisi tertentu. Dalam keadaan yang demikian, saudara, kita perlu belajar untuk bersikap yang benar. Berhentilah mengukur diri kita dengan standar orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Saat kita melihat kesuksesan orang lain, di mana mereka dipromosikan, diangkat, keadaan mereka lebih baik daripada kita dalam berbagai hal, jangan kita cemburu atau iri hati dengan mereka. Keberhasilan mereka bukan berarti kegagalan kita. Tuhan punya panggilan buat kita semua masing-masing. Karena itu berhenti membandingkan diri dengan orang-orang lain yang kelihatannya sukses di mata kita.
Daud punya kekurangan. 7 saudaranya juga punya kekurangan. Tapi mereka juga masing-masing punya kelebihan. Daud punya kelebihan, saudara-saudaranya punya kelebihan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk ada di posisi orang lain. Jangan kita paksa diri kita untuk sesuatu yang kita tidak bisa tanggung. Kalau 7 saudara Daud memaksakan diri untuk ada di posisi Daud, menjadi raja yang dipilih, mereka tidak akan bisa. Daud tidak memaksakan diri untuk menjadi seperti saudara-saudaranya yang kelihatan gagah, tampan, dan tinggi. Mereka adalah prajurit-prajurit yang luar biasa. Daud fokus pada kelebihan dirinya. Dan itulah juga yang seharusnya menjadi sikap dari saudara-saudara Daud, yaitu mereka berfokus kepada apa yang menjadi keunggulan mereka masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang lain sukses, jangan kita cemas, jangan iri hati, jangan cemburu, jangan kita menjadi marah. Sekali lagi, jangan kita ukur kesuksesan diri kita dengan kesuksesan orang lain. Tiap orang punya panggilannya masing-masing, punya tugas yang diberikan Tuhan secara unik. Karena itu fokus pada tugas panggilan kita. Fokus pada apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan selama kita hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajar kami untuk kami tidak cemburu, tidak marah, tidak putus asa, tidak kecewa ketika melihat orang lain yang kelihatannya sukses, kelihatannya lebih berhasil dari diri kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, tidak mengukur diri kami dengan standar orang lain, tidak merendahkan diri kami juga karena kelihatannya kami tidak bisa mencapai standar atau level seperti orang lain. Tolong kami Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu dan fokus pada tugas panggilan-Mu atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami, berikan kami tidur nyenyak, bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami kesembuhan, kelepasan, mujizat dan pertolongan Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.